Berita selanjutnya, akhir tahun pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi lampaui 4%. Kementerian BUMN memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 4 2022 bisa di atas 4%. Sektor BUMN pun terus digenjot untuk menjalin kemitraan dengan sektor swasta, termasuk wirausahawan guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Wakil Menteri BUMN 1, Pahala Mansuri, mengatakan sektor BUMN selama ini telah berkontribusi sebesar 30% dari perekonomian nasional. Kendati begitu, untuk membangun momentum pertumbuhan ekonomi nasional mustahil jika tidak diimbangi kerjasama dengan sektor swasta, termasuk wirausahawan syariah. Kita percaya sumber pertumbuhan dan kebangkitan ekonomi itu karena adanya kekuatan dari wirausahawan dan sektor bisnisnya. Kita juga melihat Indonesia membutuhkan sedikitnya 4 juta wirausahawan dan wirausahawati. Dengan rasio wirausaha saat ini masih sangat rendah, yaitu di kisaran 3,4%. Jelasnya di Jakarta, Kamis 3 Februari. Karena itu, pihaknya dan BUMN sebagai bagian dari masyarakat ekonomi syariah bersama-sama meningkatkan jumlah populasi dan masyarakat Indonesia yang betul-betul ingin menjadi wirausahawan. Pasalnya, sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, potensi ekonomi syariah di Indonesia luar biasa. Untuk itu, para wirausahawan ekonomi syariah diharapkan bisa memproduksi produk dan layanan halal sesuai prinsip-prinsip syariah. Ini tentu pada akhirnya kita harapkan para wirausahawan bisa menjadi pendorong untuk bisa menyediakan lapangan kerja. Indonesia membutuhkan wirausahawan yang memberikan manfaat dalam hal lapangan kerja untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, tutur Pahala. Terlebih ekonomi syariah dan industri global dalam 5 tahun terakhir juga memiliki pertumbuhan positif, di mana konsumsi muslim global mencapai 1,9 triliun US dollar pada 2020. Mayoritas komoditas yang dikonsumsi seperti makanan, fashion, traveling, dan produk-produk konsumsi lainnya. Jadi, dari 1,9 triliun US dollar, porsi terbesar dari makanan halal dan produk fashion, kata dia. Karenanya, lanjut Pahala, sektor BUMN farmasi seperti PT Bio Farma Persero perlu difungsikan bukan hanya memproduksi atau menjual obat-obat, tetapi juga barang-barang herbal, personal care, kosmetik, dan lainnya. Apalagi Bio Farma saat ini total memiliki sebanyak 1.300 outlet. Jadi, ini betul-betul sebuah kekuatan ekonomi. Kita tidak bisa hanya menjadi konsumen, tetapi kita juga sebagai bagian dari masyarakat ekonomi syariah harus membangun dengan menjadi produsen agar memperoleh manfaat, ujar Pahala. Berdasarkan data Indonesia Halal Market Report 2021, nilai produk dan jasa layanan halal mencapai 5,1 triliun US dollar atau sekitar 75 sampai dengan 76 triliun rupiah. Data tersebut menunjukkan pasar ekonomi syariah sangat besar. Tinggal bagaimana ceruk pasar tersebut bisa dimanfaatkan, utamanya melalui jalur perdagangan sebagai komponen kunci dari total pengeluaran muslim.